Kata orang, pendidikan bisa membebaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. Meski harus susah payah saya sekolah. Sepulang sekolah, saya harus bekerja menjadi buruh di tempat tetangga saya untuk membiayai sekolah saya. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bercerita di kelas. Mempercayai teori-teori. Aku hafalkan rumus-rumus rumit matematika, cosinus, tangen diferensial. Aku hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Aku hafalkan dikotil, monokotil. Aku hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan, pasal-pasal hingga ayat-ayatnya, hingga ke titik komanya. Aku hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Yang kata guru saya, Indonesia adalah negeri yang subur. Gemah ripah loh Jinawi. Aku hafalkan, di Cikotok ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi. Yang ku tahu semua itu memang ada, tapi bukan milikku. Dan yang paling ku hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begini, kita harus begitu, begitu. Di sekolah begini, di luar begitu, di sekolah bukan, di luar bukan. Bukan. Kenyataannya memang semua menjadi bukan. Semua rumus, teori, ambiar bubar. Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tidak berbunyi apa-apa. Saya ingat betapa sulitnya dulu ketika hanya punya ijazah madrasah. Pekerjaan yang layak hanya jadi babu, menjadi pembantu di rumah orang, bekerja dari subuh hingga larut malam. Mulai dari mencuci, mengepel lantai, memasak, menyuapi anak majikan, dan menidurkannya. Pernah suatu ketika, keluarga majikan saya pergi ke luar kota. Saya gunakan waktu ini untuk tidur istirahat siang. Kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan sehari-hari. Tapi tanpa saya sadari, karena nyenyaknya tidur, hujan turun deras sekali. Seluruh pakaian yang dijemur basah. Bahkan sebagian ada yang terjatuh dan kotor. Saya bingung dan takut, tapi tak tahu harus berbuat apa. Ketika majikan saya pulang, bukan hanya amarah dan cacian yang saya dapatkan, tapi pukulan dan gaji saya selama 2 bulan bekerja itu hilang untuk menebus kesalahan saya.